Entah pada jam berapa ayah pulang dari Senayan, usai mengikuti rapat raksasa yang dihadiri Presiden Soekarno itu. Perkiraan kami, ayah pulang sudah larut malam ketika kami sudah terlelap tidur. Pada malam kejadian, Widi, Nani, dan Ari tidur dalam satu kamar, ditemani oleh saudara sepupu ayah yang kebetulan sedang menginap di Jalan Sumenep. Pagi-pagi buta kami sudah dikejutkan oleh suara gaduh dan bunyi derap sepatu dari orang-orang yang tidak kami kenal. Dari balik jendela yang kebetulan dibuka di bagian atasnya, Nani melihat ada gerombolan yang menggunakan baret merah. Sebagian dari gerombolan itu kemudian memasuki rumah melalui pintu depan. Tampak begitu mudah mereka memasuki rumah, karena selain kebetulan garasi yang terletak di bagian depan sedang direnovasi, juga karena di rumah tidak ada penjagaan. Sebagian lagi masuk melalui pintu belakang. Setelah gerombolan itu menodong pembantu-pembantu rumah tangga dan berhasil merampas kunci-kunci dari tangan mereka. Dengan kunci-kunci inilah gerombolan membuka pintu belakang untuk kemudian masuk hingga ruang tengah. Mereka yang bertugas di bagian depan terus menggedor-gedor pintu kamar bagian depan. Terdengar tanya jawab di antara anggota gerombolan dan suara dari dalam kamar tidur depan tempat ayah dan ibu berada. "Siapa?" Terdengar suara dari kamar tidur. "Saya Gondo, dari Malang," ucap seorang di antara gerombolan. "Siapa?" Terdengar kembali suara dari dalam. Dengan setengah mengancam, mereka menjawab, "Pak Toyo, lekas buka pintu, Bapak dipanggil Presiden." Mendengar ribut gaduh, ayah sadar. Pasti ada sesuatu yang tak beres. Dengan masih mengenakan baju tidur motif batik, ayah segera keluar dan langsung diapit oleh beberapa anggota cakra yang kemudian membawanya keluar. Ayah menurut saja tanpa perlawanan. Kami semua ketakutan dan disuruh ibu untuk tetap tinggal di dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Widi dan Nani cepat berbagi tugas. Nani mengunci pintu kamar yang menuju arah ruang tengah, sementara Widi mengunci pintu ke arah dapur. Tiba-tiba ujung bayonet menyembul, ditusuk dari luar ke daun pintu yang baru saja Nani kunci. Untunglah ia sudah mundur. Cuma ibu, yang ketika itu sedang tidak enak badan, sempat mengeluarkan suara keras. "Piye iki?" Atau bagaimana ini? Tidak ada jawaban apapun dari pasukan tak dikenal itu. Selanjutnya kami tidak tahu lagi kemana ayah dibawa, dan untuk apa. Sebagai gantinya, terdengar bunyi perabotan yang berantakan, yang dihancurkan oleh gerombolan tersebut. Kejadiannya begitu cepat. Dalam bayangan kami, pagi itu pasti sedang terjadi sesuatu. Tapi apa itu, kami tidak tahu. Ibu kemudian berusaha menelpon kerabat, termasuk Pak Parman, untuk mencari tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Namun sia-sia, karena saluran telepon kami sudah diputus. Dengan putusnya hubungan telepon, praktis membuat kami kehilangan informasi dalam situasi segenting itu. Ibu lalu mengajak Widi ke rumah tetangga dan Pak Sukoco, anggota CPM yang letaknya berseberangan dengan rumah kami untuk meminjam telepon. Tapi tidak ada sambungan. Ikhtiar selanjutnya adalah upaya menelpon Jaksa Agung Sutardio. Hasilnya sama, tak ada informasi yang dapat memperjelas keadaan.